Ya, puji Tuhan, kembali lagi berjumpa dengan sahabat Murtadin Indonesia. Cerita hari ini adalah kita akan mendengarkan cerita dari seorang selebgram cantik bernama Salma Vina Sunan. Dia yang semula adalah seorang Islam yang taat, muslimah yang taat, memiliki seorang suami penghafal Quran. Tetapi pada akhirnya dia bercerai, lalu kemudian meninggalkan suaminya dan memilih untuk ikut Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Nah, seperti apa ceritanya, simak sampai selesai dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Cerita Salma Vina Sunan pindah agama gara-gara buku bacaan itu awalnya. Salma Vina Sunan bercerita awal mula dirinya yakin untuk pindah agama. Sebagaimana diketahui, Salma Vina telah lebih dari 3 tahun memeluk agama Kristen. Ya, selama 3 tahun itu dia menyembunyikan dari publik dan juga dari masyarakat dan juga orang tua. Dan pada suatu saat dia diwawancara oleh seorang anak Tuhan yang memiliki YouTube, dan dia menceritakan kisah atau cerita awal dia menjadi seorang Kristen yang percaya kepada Tuhan. Putri pengacara Sunan Kalijaga itu kembali mengingat bagaimana dirinya mulai pindah agama setelah membaca buku ini. Ya, Salma Vina memiliki seorang ayah pengacara yang hebat. Ya, seringkali kita lihat di TV karena ayah yang berprofesi sebagai pengacara. Nah, tentunya adalah orang-orang yang pintar. Nah, dia katakan, "Duh, aku nangis terus kalau cerita masuk Kristen." Ya, dia sangat terharu kalau bercerita tentang awal mula proses bagaimana dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi seorang pengikut Yesus. Kata Salma Vina Sunan melalui kanal YouTube Daniel, "Aku percaya Tuhan Yesus karena membaca segala hal tentang Dia, yaitu Tuhan Yesus," sambungnya. Namun saat ditanya penampakan buku tersebut, Salma Vina menyebut bahwa benda tersebut dibawa oleh sang ibu. Iya. Jadi buku yang membuatnya percaya kepada Tuhan dipegang atau dibawa oleh sang ibu. Ya, kita tahu bahwa hari ini Sunan Kalijaga bersama dengan istri dan anak laki-lakinya masih memeluk agama Kristen. Kita juga berdoa, tentunya Salma Vina juga berdoa yang terbaik buat orang tuanya. Bukannya diambil ibu, aku jujurnya nggak tahu bukunya bakal diapain sama ibu. Tapi beruntung aku punya CD-nya, kata mantan istri Taki Malik sambil tertawa. Iya, suaminya itu bernama Taki Malik. Ya, seorang yang pintar dalam bidangnya di agama Islam, yaitu menghafal Quran. Iya, tetapi berbeda dengan Salma Vina, dia menemukan kebenaran ada di dalam Yesus. Nah, seperti yang admin selalu sampaikan bahwa Yesus mengajarkan kasih, Yesus mengajarkan pengampunan, Yesus mengajarkan mendoakan orang yang memusuhi kita dan memberkati mereka. Dan ajaran yang lain tidak sama seperti itu. Orang yang cerdas pasti akan memilih Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Lebih lanjut, Salma Vina yang menyenyam bangku pendidikan beragama Islam sejak kecil itu mengakui ia mulai mencari banyak referensi agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Tidak mudah buat aku yang SD swasta Islam, rajin juga ke TPA, tuturnya. Sesuatu ajaran yang sudah diterapkan dari kecil untuk mengubahnya akan terasa susah kalau bukan dia yang mengubahnya. Ya, dia adalah Tuhan atau dia itu Yesus yang dimaksud oleh Salma Vina. Mungkin gak bisa, tetapi itu terjadi karena dia, Yesus, yang mengundang pungkasnya. Ya, luar biasa.
bahwa kepercayaan Salmavina kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bukanlah keputusannya, tetapi dia menyadari bahwa itu adalah keputusan Tuhan. Dia menyadari otoritas Allah di dalam Yesus Kristus. Dia menyadari bahwa bukan dia yang memilih Yesus, tetapi Yesus yang memilihnya dan memanggilnya untuk menjadi pengikut atau menjadi seorang warga kerajaan sorga. Dan betul-betul Salmavina mengakui bahwa jalan keselamatan untuk sampai kepada sorga hanya bisa melalui Tuhan Yesus Kristus. Banyak orang sedang mencari-cari jalan untuk menuju ke sorga, dan banyak orang yang berspekulasi dan berkata, ada banyak jalan untuk menuju ke sorga. Tetapi bagi iman Kristen tidak ada jalan lain, cuma satu-satunya melalui Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran. Yesus Kristus adalah pintu ya yang untuk menuju kepada sorga yang kekal. Jadi bersyukurlah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang mau membaca, orang-orang yang mau belajar dan membaca Alkitab, tentunya mereka akan menemukan apa yang mereka cari selama ini. Jika tidak percaya, silahkan saudara-saudara yang beragama lain untuk membaca Alkitab. Jangan khawatir, jangan takut. Jangan lalu kemudian dibohongi oleh orang-orang tertentu yang mengatakan najis dan sebagainya. Tetapi cobalah untuk membaca, karena di dalamnya ada kebenaran, di dalamnya ada rahasia yang mungkin saudara cari, pasti akan menemukannya. Sama seperti Salmavina menemukan itu di dalam Yesus Kristus. Salmavina mengatakan bahwa sulit sekali memang untuk mengubah kepercayaan yang sudah diimani sejak kecil. Itu akan sangat sulit kalau kita dengan kekuatan hikmat manusia saja. Tetapi itu bisa dapat dilakukan kalau Yesus yang panggil kita. Maka kita pasti akan dengan sangat mudah meninggalkannya. Ya, karena di dalam Yesus Alkitab itu memang kalau kita berpikir secara logika, kadang tidak masuk akal ya. Banyak mujizat yang terjadi, misalnya orang mati bangkit, lalu kemudian tuli dapat mendengar, yang buta dapat melihat, ya, roti yang 5 dan ikan yang 2 bisa dapat memberi makan 4.000 bahkan 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Itu luar biasa ya. Hanya bisa dilakukan oleh Tuhan dan tidak bisa dapat dilakukan oleh manusia. Selamat buat saudara kita Salmavina Tunan. Teruslah menjadi berkat, teruslah menjadi saksi Kristus. Memang ikut Tuhan tidaklah mudah. Pasti ada cacian, makian, hinaan, ejekan, olokan dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab, orang-orang yang tidak menerima. Tetapi percaya, itulah bagian daripada salib yang harus kita pikul di dunia. Tetapi ingatlah bahwa mahkota upah yang telah disediakan Tuhan sudah menanti setiap orang yang percaya dan mau menjadi saksi Kristus bagi banyak orang. Tuhan Yesus memberkati semua para pengikut sahabat Murtadin. Semangat.